seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Lambat atau cepat itu pasti ada orang yang bunuh diri seperti itu. Kudu mau nak selorot-selorot, lah apa ya cah? Kejar. Mohon maaf, Bapak dulu kenapa bisa gantung diri? Mungkin bisa tahu sebabnya. Dia nggak mau ngasih tahu. Jadi ya, takut kalau nanti aku tanya langsung lagi, dia takut pusing. Nangis. Cewek, umurnya Di. di sebelah sini. Uh. Dia masih kecil, tapi dia dulu kayaknya emang bawaan ada keguguran. Dia minta ngikut, cuma dia bilang dia pengen ikut tapi dia nggak bisa ikut. Kematian adalah sebuah kepastian. Ada kelahiran, ada kematian. Selalu meninggalkan duka dan kesedihan yang kadang berselimut misteri. Ini terjadi di Gunung Kidul, sebuah kabupaten di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Puluhan warga di Gunung Kidul ditemukan tewas tergantung setiap tahunnya. Apa penyebabnya? Lalu mengapa semuanya tewas dengan cara yang sama? Beberapa hari sebelum warga yang tewas gantung diri ditemukan, sebagian warga melihat sebuah penampakan. Sebentuk bola cahaya berwarna kemerahan melintas di atap rumah penduduk Gunung Kidul. Mereka berpendapat setiap penampakan sebentuk bola api muncul, tak lama berselang akan jatuh korban. Kudu mau nak selorot-selorot. Wasino, kepala dusun Pakungu, Desa Sumberwungu, Tepus, mengaku pernah melihat fenomena tersebut. Warga Gunung Kidul biasa menyebutnya dengan nama pulung gantung. Sekitar jam 10 saya itu ke cakruk-cakruk, ke pos-pos peronda. Kudu mau nak selorot-selorot, lah apa ya cah? Wah niku pulung gantung Pak Dukuh. Katanya gitu, katanya itu pulung gantung. Nantinya lambat atau cepat itu pasti ada orang yang bunuh diri seperti itu Pak. Pulung gantung diri. Pulung gantung dipercaya warga sudah ada dari puluhan tahun silam. Waktu kemunculannya tak menentu. Yang pasti, pulung gantung muncul saat gelap, menjelang malam hingga sebelum fajar menyingsing. Masyarakat percaya pulung gantung adalah makhluk halus yang merasuk ke dalam pikiran yang kosong. Ya keanehannya ya cuman itu seperti ada obor atau lampu petroma itu terbang. Jadi itu sebenarnya jin itu Mbak yang bawa itu. Jin terus merasuki ke diri mereka, kemudian dia kan habis pikirannya sudah nggak ada ini, untuk diajak berpikir sudah nggak bisa lagi. Akhirnya dia bunuh diri.
rentetan kematian gantung diri akibat pulung gantung diyakini saling berhubungan. Korban selanjutnya bisa diketahui dari arah korban gantung diri terakhir menghadap. Kalau ada yang gantung menghadap ke selatan, itu nanti yang berlawanan itu biasanya ada yang gantung lagi gitu, Mas. Mohon maaf, Bapak dulu kenapa bisa gantung diri? Mungkin bisa tahu sebabnya. Apakah pulung gantung penyebab tingginya tingkat bunuh diri di Gunung Kidul? Saat ini saya sedang berada di Desa Sumberwungu, Gunung Kidul. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, di daerah sini banyak sekali kemunculan pulung gantung. Dan banyak pula korban yang gantung diri di daerah sini. Saya akan melakukan penelusuran bersama Jiang, seorang teman yang memiliki kemampuan indera keenam. Halo Mbak, ngapain di situ? Di sini capek aku. Tadi? Iya. Dari mana? Kamu dari tadi sini? Iya di situ. Nah, aku kan dari kemarin udah berapa penelusuran nih. Menurut kamu enaknya kapan dan di mana kalau kita mau penelusuran malam hari? Sebenarnya habis ini bisa sih Kak. Terus tempatnya di? Tempatnya di sini gini. Kita tuh lagi di tengah-tengah pegunungan. Kiri kanan kita kan pegunungan. Nah kita lagi di pegunungan 1000 namanya. Jadi menurutku cocok-cocok aja sih kalau buat penelusuran kayak gitu. Jadi nanti udah enak nih, nggak apa-apa. Kita nanti bisa langsung. Oh ya udah. Udah mendingan kita sekarang siap-siap untuk penelusuran malam ini. Boleh? Turun ya. Tempat yang kami kunjungi adalah salah satu lokasi gantung diri di wilayah Kecamatan Tepus. Dari informasi yang saya dapatkan selama penelusuran, ada 2 warga yang berturut-turut tewas gantung diri. Lokasinya di Dusun Palgading, Desa Giripanggung. Wahsih, 65 tahun meninggal gantung diri di sebuah pohon randu setahun lalu. Nah bentar lagi kita sampai nih. Sini deh. Jadi ya, ini tepat di samping kiri kita. Ini adalah lokasi salah satu korban gantung diri. Ya, salah satu orang yang melakukan gantung diri. Namanya itu Pak Ngadiman. Itu menurut informasi dari warga yang aku dapat gitu. Jadi menurut informasi itu kan rumah, pohon atau apapun itu yang tempat yang dipakai untuk gantung diri itu kan dimusnahin. Tapi ini kita lihat di sini masih ada bekas pohonnya, bekas potongan pohonnya. Iya. Nah, di sini. Jadi dia menghilangnya sekitar malam hari dan sore atau malam ya. Tapi ditemukannya sekitar subuh gitu. Jadi udah lama banget deh. Apa yang kamu lihat? Aku ngeliat ada ya tuh Pak Ngadiman itu sendiri. Dia kira-kira laki-laki yang berumur 45 tahun. Badannya tinggi, agak besar dan rambutnya sudah agak beruban gitu. Jadi dia masih ada di sini meskipun tempatnya udah dimusnahkan. Masih. Itu yang kamu lihat itu dia benar-benar Pak Ngadiman. Kamu bisa tanya nggak dia
sebabnya kenapa ada di sini. Mungkin aku coba tanya kali ya. Mohon misi Pak. Aduh, kenapa Bapak ada di sini? Ya dia cuma bilang kalau dia emang korban gantung diri tuh. Mungkin mau tahu sebabnya kali ya. Coba ditanya aja lagi. Pokoknya kamu tanya aja sebisa mungkin kamu dapetin informasi dari dia kalau dia mau komunikasi sama kamu. Ya, mohon maaf, Bapak dulu kenapa bisa gantung diri? Mungkin bisa tahu sebabnya. Dia nggak mau ngasih tahu. Jadi ya takut kalau nanti aku tanya langsung lagi dia takut tersinggung. Jadi Sebenarnya menurut warga sekitar juga. Jadi dia sepertinya memang salah satu dari Pulau Gantung. Dia nggak mau ngasih tahu. Nggak, dia nggak mau ngasih tahu. Maksudnya kalau kamu terus maksa buat nanya terus juga agak kayak gimana Iya. gitu ya. Nggak enak juga. Dia masih ada di situ. Dia masih ada di situ. Suasana begitu hening setelah makhluk gaib tak mau menjelaskan perihal kematiannya. Benarkah sosok tersebut adalah Mungkin arwah sengaja Pak Ngadiman? cari lagi mungkin. Ini tepat di belakang aku, kanan belakang aku ini adalah lokasi kejadian bunuh diri, gantung diri ya. Nah itu ada di sini, kejadiannya sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi aku belum tahu pasti tentang korbannya bagaimana atau bagaimana, kurang tahu sih. Mungkin kita bakalan tanya informasi sama warga sekitar. Bapak, permisi. Iya Bapak, saya Rani. Saya Jel. Iya Bapak saya mau nanya-nanya, keganggu nggak? Iya Bapak sini bisa. Bapak tahu Pak tentang kisah ini, cerita ini? Ya mungkin saya sedikit tahu ya dari kisah gantung diri ini. Ya mungkin 1 tahun yang telah silam, bahkan ya ada warga dari sini yang namanya itu Bapak Wasi, kurang lebih dia berumur 65. Ya, karena mungkin himpitan ekonomi atau mungkin ada masalah sedikit gangguan jiwa, dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Jadi memang sebelum kejadiannya itu Ya. beliau memang sedikit ada masalah jiwanya. Iya. Nah itu maaf Bapak kalau saya boleh tahu ya, Bapak tahu tentang Pulung Gantung? Mungkin kalau Pulung Gantung pernah ngelihat ya, tapi karena itu mungkin mitos. Jadi kita kalau menerangkan secara mungkin detail saya kurang tahu, karena kalau mitos itu bisa dipercaya dan mungkin kalau orang-orang yang belum pernah mengalami dan belum pernah tahu mungkin akan tidak percaya. Ternyata 8 bulan sebelumnya, Mbok Sakinah juga ditemukan tewas gantung diri. Jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi meninggalnya Pak Wasih. Lalu apa yang menyebabkan Mbok Sakinah bunuh diri? Di daerah sini, ini selang dari 8 bulan sebelum kejadian Bapak Wasih tadi. Nah, di sini ada kejadian. Persis ini di sini, cuman pohonnya udah ditebang sih, gitu. Masyarakat Gunung Kidul hidup pada tatanan sosial budaya dan kepercayaan nenek moyang. Sebagian besar warganya masih percaya akan mistis. Riwayatnya orang dulu itu kalau ada orang jahat gitu, ada orang jahat masuk daerah Soko sini, itu biasanya bingung Mas. Jadi kalau masuknya jam berapa pasti bisa keluarnya pagi. Hanya bingung berputar-putar di daerah sini Mas. Itu riwayat
orang-orang tua dulu itu begitu. Jadi apa yang dimaksud itu desa angker atau desa apa, wong itu kok bisa orang luar masuk daerah Suko kok biasanya apa bingung gitu Mas. Nah, ini sekarang kita sampai di tempat yang tadi aku bilang ya, tempat kedua. Di daerah sini, ini selang dari 8 bulan sebelum kejadian Bapak Wasih tadi. Nah, di sini ada kejadian. Persis ini di sini, cuman pohonnya udah ditebang sih, gitu. Korbannya perempuan, umurnya sekitar 65. Oh iya Bapak, saya Rani. Iya, Bapak kemari. Sini Pak. Mohon maaf Pak, saya tiba-tiba. Ini rumah Bapak? Iya. Iya, mohon maaf saya tiba-tiba datang ke sini. Soalnya saya mendapat informasi dari warga bahwa ini tepat di sini. Iya, ini lokasi, maaf, lokasi terjadinya bunuh diri ya. Iya. Tempatnya di Kayu Jambu. Kayu Jambu. Maaf Bapak, sebelumnya saya mau nanya Bapak siapanya? Saya menantunya, Oh, ini ibu siapa? ibu mertua. Ibu mertua. Jadi Bapak menantunya. Jadi pasti tahu banget tentang almarhum ya. Nah itu saya mau nanya-nanya nih Pak, karena saya juga belum dapat informasi apapun dari warga. Saya cuma dapat informasi lokasinya saja. Nah itu Bapak bisa jelaskan nggak kenapa alasannya atau gimana gitu? Enggak. Gimana itu Pak? Pokoknya itu susahnya itu suaminya itu sakit kurang lebih 37 tahun itu lumpuh, nggak bisa tangi, nggak bisa Oh bangun. jadi Susahnya itu suaminya ibu, ya sakit sekitar 30 tahun, 37 tahun nggak bisa bangun. nggak bisa bangun, stroke itu. Oh gitu. Jadi Terus susah, yang meninggal bunuh diri itu susah. jadi dia sedih ya. Iya, Tapi saat ibu bunuh diri, suaminya masih ada. masih Hmm. masih Itu tanda-tandanya atau mungkin ibu ada kayak sikap lain gitu sebelum kejadian itu Pak? Bapak bisa ceritakan kepada saya?